Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Baca itu Al-Ahzab 50, Al-Ahzab 50, 51. Ya. Baca itu An-Naba 33. Ya. Allah itu tidak ada bedanya dengan mucikari, teman-teman. Ya. Karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan birahi dari si Mamat, ya, sampai meniduri, ya, menyetubuhi anak kecil pun didukung oleh si Mamat, atau didukung oleh si Allah. Nah, ini Tuhan macam apa yang kalian percaya? Begitu umat, ya, umat yang botol, bodoh seperti itu, ya. Kita ke informasi lainnya, pastor dan rohaniawan di sebuah gereja Prancis telah melecehkan lebih dari 200.000 anak-anak sejak tahun 1950 alias telah berlangsung lebih dari setengah abad. Kabar tindak kejahatan seksual ini telah mengguncang gereja Katolik Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, lihat sendiri bagaimana busuknya para pendeta-pendeta Kristen mempertahankan ketidakpunahan mereka. Jadi mereka menolak punah, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara supaya tidak punah. Ibarat sebuah kata yang saya nukil dari Felix Xiao, orang kalau mau tenggelam, ada jerami pun itu akan dia raih, karena dia takut tenggelam. Jadi apapun dia raih supaya dia tidak tenggelam. Begitulah sekarang yang terjadi oleh orang-orang Kristen. Mereka sudah hampir tenggelam, sudah hampir bangkrut, sudah hampir lenyap, sudah hampir binasa, sudah hampir punah. Maka bagaimana caranya mempertahankan tidak punahnya itu? Maka pendeta-pendetanya menggunakan cara yang kotor, memfitnah Islam, memfitnah Allah dan Rasulnya. Mereka tidak paham dengan bahasa Al-Quran, tapi mereka mengartikan Al-Quran seenak jidat mereka. Jangankan kok Al-Quran, wong kitab mereka sendiri aja mereka nggak tahu bahasa aslinya seperti apa. Suruh nerjemahin aja mereka nggak tahu seperti apa. Kan kacau ini. Nah teman-teman semuanya, tapi dari sini kita belajar satu hal yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan nama As-Sabur, yang artinya maha penyabar. Betul-betul sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang difitnah, misalkan saya saja, saya difitnah sebagai seorang mucikari, padahal itu tidak faktanya, mereka menuduh saya dengan fitnah dan sebagainya, saya pasti akan ngamuk-ngamuk, saya akan marah, saya akan datangi orang itu, mungkin saya hajar sampai kelenger gitu. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah menghina Allah Subhanahu wa taala dengan begitu jahatnya, tetap masih Allah kasih rezeki, masih Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat, ya nikmat duniawi saja, tapi di akhirat nanti azabnya akan Allah berikan kepada mereka. Dan jadi sebuah pertanyaan bagi kita kepada mereka, hei manusia ucup manubulu, coba bayangkan, emangnya Allah salah apa sih sama kamu? Kan gitu kan, pertanyaan kita sederhana, emangnya Allah salah apa sama kamu? Kenapa kamu memfitnah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kamu memfitnah Tuhan kami? Apa yang Allah salah? Ya, kesalahan apa yang Allah kasih ke kamu? Kan nggak ada. Kenapa kamu harus memfitnah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fitnah yang begitu kejam? Sedangkan kamu sendiri nggak tahu dengan apa yang kamu ucapkan, yang apa kamu bicarakan itu kamu sendiri nggak paham. Jadi kenapa kamu begitu jahatnya memfitnah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang begitu orang-orang Kristen tuh aneh, memfitnah Allah, memfitnah Rasulnya tidak sesuai fakta. Memangnya apa salah Allah, apa salah Rasulullah kepada mereka? Kan nggak ada. Ya kan nggak ada. Kepentingannya kan cuma satu, mereka itu hanya takut jemaatnya jadi muslim. Kalau jemaatnya jadi muslim, gereja sepi. Kalau gerejanya sepi, nggak ada perpuluhan. Kalau nggak ada perpuluhan, mereka nggak bisa makan. Kan itu saja sih, perkaranya kan cuma di situ. Nah, jadi kenapa kamu harus memfitnah Allah dan Rasulnya supaya kamu tetap bisa makan? Padahal kalau kamu mau berbuat jujur gitu kan, kamu berbuat jujur, ya kita duel saja. Dalam artian duel argumen. Yuk debat bersama, yuk duduk bersama, kita buktikan kitab mau apa kitab kami. Atau mungkin jangan-jangan kalian tuh sudah tahu bahwa kitab kalian tuh memang sudah nggak beres.
banyak terjemahan asal-asalan, banyak kepalsuannya di situ. Tapi kalian berusaha mempertahankan itu. Karena kalau kalian harus memilih mu'alaf, memilih masuk Islam, kalian bingung nanti cari duitnya kemana. Nah, itu mungkin pikir kalian gitu. Karena hal yang paling gampang cari duit adalah merampok jamaat, kan gitu. Jadi benar-benar luar biasa. Di Eropa sana pantas saja mereka Kristen sudah ditinggalkan. Karena jamaatnya semakin banyak yang berpikir, semakin banyak yang belajar, menemukan kebenaran. Yang kebenaran itu selama ini selalu ditutup-tutupi oleh para pendeta. Bahkan pendeta mencoba memelintirkan, membalik fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Manusia jadi Tuhan, Tuhan dijadikan manusia. Kan itu memang kerjaan mereka dari dulu. Segala sesuatu yang lurus dibengkokkan, yang bengkok betul-betul sesat dianggap sebagai agama yang benar. Nah, itulah kerjaan mereka. Makanya di Eropa sana sudah mulai orang meninggalkan Kristen tuh udah dari lama. Gereja-gereja sepi, semuanya ditinggalkan. Pendeta-pendetanya banting setir, ya kan? Karena mereka nggak dapat perpuluhan lagi, ya otomatis mereka harus cari kerja yang lain. Di Amerika juga sudah banyak seperti itu, dan di tempat-tempat lain termasuk Indonesia banyak gereja-gereja bangkrut. Ya akhirnya seperti Yusuf Manubulu inilah, memfitnah Islam, Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.